Saya Marati Salihah. Kami telah bertemu dengan narasumber dari Museum Taman Bahari. Pemandu gitu aja. Dari atau pemandunya. Nah, kita datang ke sini untuk keperluan tugas tentang jasa informasi, dan kita akan mewawancarai tentang Museum Bahari ini atau Museum Kemaritiman. Nah, hari ini kita bisa menanyakan semua itu kepada pemandu museumnya. Halo Pak, dengan siapa? Pak Maruli. Assalamualaikum. Mungkin bisa kita bantu tentang sejarah Maritim Museum atau sejarah kebaharian di Museum Jakarta. Dan salah satu nama Museum Bahari Jakarta yang ini sudah digelar rempah-rempah terbesar di Asia Indonesia sudah 350 tahun. Nah, inilah nanti sudah tiba di lokasi Museum Bahari. Mungkin apa yang akan diperlihatkan, silakan kita bantu. Pertama, kan ini adalah Museum Bahari atau Museum Maritim. Nah, sebenarnya dasar dari pembentukan museum ini sendiri itu bagaimana? Kenapa museum ini dijadikan museum? Nah, karena Indonesia kita kekayaan dengan kemaritiman atau kekayaan dengan kelautan, maka salah satu yang ada sudah tiba di lokasi Museum Bahari ini adalah kenapa dinamakan jadikan Museum Bahari, karena Indonesia kita negara kekayaan dengan kelautan atau sejarah kemaritiman, maka adalah pas sekali Bapak Ali Sadikin atau Gubernur DKI Jakarta meresmikan atau menjadikan Museum Bahari ini pada waktu itu Juli 1977. Jadi jawaban saya adalah tentang kenapa dijadikan Museum Bahari adalah negara kita kekayaan dengan kelautan. Lalu kita mau nanya Pak, tugas dan fungsi unit lembaga ini apa aja? Pertama tugas, terus fungsinya. Fungsi Museum Bahari adalah untuk sebagai menyimpan benda-benda koleksi perahu-perahu Nusantara se-Indonesia kita. Nah, seperti kayak Anda yang pertama tiba di lokasi di ruang perahu-perahu asli atau ruang Irian. Ini ada perahu Cadik Irian yang sudah pernah ke Brunei 100 hari sendirian. Nah, adalah namanya Pak Sulaiman Effendi. Dan inilah fungsi museum untuk menyimpan benda-benda koleksi perahu-perahu bersejarah atau perahu-perahu tradisional dari seluruh Nusantara Indonesia. Salah satu kelebihan dari Museum Bahari ini apa? Adalah di sini kalau kelebihan museum adalah selalu orang mengunjungi kemari, wah gedungnya, dan kedua wah perahu-perahu koleksi bagus-bagus sekali. Disinilah dan utamakan adalah gedung tebal tembok seperti benteng dan kayunya kayu jati. Dan ini usianya juga sudah 350 tahun. Itulah semua hampir semua orang koleksi kan semuanya mungkin nggak terlalu lama, cuma navigasi. Tapi ini kan paling 35 tahun, 40 tahun koleksi perahu asli. Tapi yang dilihat paling lebih adalah bangunannya. Iya. Terus biasanya itu pengunjung yang datang ke sini itu sebenarnya itu nyari pengen tahunya itu tentang apa? Yang paling sering dicari. Yang paling sering dicari di sini adalah salah satu adalah sejarah bangunannya atau isi koleksinya. Karena dia selalu ingin mengerti tahu bahari, tapi dalamnya tidak tahu.
Nah, baru kita ceritain dia lebih jelas adalah utamakan sejarah bangunan dan isi koleksi. Baru dijabarkan, baru itulah salah satu tentang dalam orang yang mengunjung ke Museum Bahari ini. Jadi ingin tahu sejarahnya buat apa. Nah, udah rempah-rempah, wah bangunannya, terus koleksinya. Nah, disinilah salah satu adalah orang pengunjung ingin tahu sejarah tentang kebaharian. Jadi sebelum jadi museum, tempat ini tuh gudang rempah. Ya, dulu adalah sebagai gudang rempah-rempah masa Kunci Belanda di bangunan 1652 sampai 1774 untuk pusat gudang rempah-rempah terbesar di Asia Indonesia masa Kunci Belanda. Terus kalau yang jarang digunakan sama pengunjung sendiri apa Pak? Jarang yang misalnya Ya, ruangan ruangan yang koleksi, tertentu misalnya gitu. ada ruang. Nah, di sini ruang koleksi ada sekitar 15 ruangan. Kalau yang ruang-ruang tertentu ada seperti kayak ruang rapat atau ruang aula, terus ada ruang kafe yang sekarang belum dibuka. Nah, sebenarnya buat umum, tapi sekarang masih orang-orang tertentu, mungkin buat tamu-tamu yang tadi ada 2 ruangan. Jadi adalah di sini ada 2 ruangan. Jadi ada ruang kafe yang belum dibuka. Itu juga orang tertentu harus izin juga. Tidak sembarang orang memakai bangunan atau ruangan. Yang utamakan adalah ruang rapat atau ruang meeting. Kalau aula itu biasa dipakai buat apa? Itu aula untuk serbaguna, tapi sekarang dari rubah dan dirombak namanya khusus ruang meeting. Ya, atau ruang rapat. Kan tadi di atas ada perpustakaan Pak. Ya, perpustakaan itu boleh untuk siapapun. Di situ masuk akan membaca tentang mengenang sejarah kebaharian atau maritim. Yang penting ada izin dan mengisi buku, ada buku induk yang tebal, itu yang jaga namanya Pak Ronald yang baru dibuka 2 bulan, itu adalah Surita Tarapi kalau dibukanya selain hari libur. Oh, saya. Dan hari Minggu. Tadi kita lihat gitu Pak. Ya, karena ini hari libur. Ini tanggal berapa kan ya? Apa hari Langsung ada masuk order apa harus ada disambut dengan tangan baik, surat? terus dari mana, nggak usah langsung aja. Langsung aja. Terus mau perlu kayak apa di situ isi buku, mungkin ada duduk sejenak membaca. Setelah itu pulang. Nah itu yang masih nanya soal yang kafe tadi. Ya. Itu kafe. Kafe itu harus ya Isinya tuh isinya harus makanan. Emang Tapi karena belum dibuka kosong. makanan. Paling Itu buat pertemuan ada pre-wedding, buat ganti baju atau mungkin buat pertemuan orang yang seperti lain. ya punya orang penting lah. Boleh lah di situ buat orang-orang reuni lah gitu. Berarti kalau masuk di situ termasuknya nyewa. Kalau masuk saja udah beli tiket segelas mau untuk mana kafe ya boleh. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang bayar itu kalau mau pakai ruangan dan gedungnya. Kalau permasalahan yang dihadapi sendiri Pak, misalnya renovasi bangunan, terus Renovasi khusus di sini adalah cuma ada kritikan. Dari museum itu mungkin satu ada namanya order kontraktor orang itu banyak. Wah ini bagus, ada juga. Wah ini kok ada label yang lepas, oh itu ada tembok rusak. Saya jawab bertahap, karena anggaran negara nggak bisa sekaligus takut dikurung. Jadi harus bertahap, tepat, jelas dan bagus. berapa tahun sekali itu Pak? Itu bisa setahun sekali. Karena kayak kemarin ini sudah habis, aman Sebelumnya bertahap. belum. Ya itu ya satu tapi belum rapi lah. Terus taman belum nggak ada, wah ditambahin. Jadi 2 taman sana sih 2 tahap, atap itu 3 tahap patung-patung. Terus atau ruang koleksi ini juga 2 tahap. Saya juga belum jadi seperti ini tahun 2003. Setelah 3 tahun 4 tahun yang lalu, nah pengadaan namanya ruang tempat pamer Rawasi. Jadi dari dulu sampai sekarang selalu bertahap. Nah, namanya bidang DKI atau permusiuman atau kebudayaan. Nah, sekarang udah kebudayaan dan pariwisata udah lebih baik dan lebih baik. Itulah prioritas solusi. Kalau solusinya sendiri Pak, permasalahan yang tadi? Solusi sendiri itu paling pengunjung tuh suka komplainnya kalau di sini banyaknya itu label masih kurang. Iya, label itu karena ada sejarah label perahu dan kurang, dan mungkin ada juga yang label di ruang patung-patung ada yang lepas. Itu sudah saya masukin juga, cuman itu ya tanggapan sudah ditanggapi tinggal nunggu. Misalkan ada anggaran nggak bisa langsung bikin sembarangan juga, biar kecil bentuknya Iya. terus dipakai. Bertanggung jawab. Ada masing-masing tugasnya. Yang struktur organisasi sendiri Pak, dari yang paling atas ke misalnya ada pemimpinnya. Kalau itu semua kalau seperti harus keperluan apapun ke kantor harus bikin surat. Ya, jadi
nanti harus kita langsung ke kepala museum lewat KTU, harus satu pintu. Tidak boleh, pokoknya perluan siapapun harus satu pintu, informasi mungkin dari staf harus satu kepala. Siapapun yang menerima, itu harus ke satu pintu, nggak boleh tahan sendiri. Itu harus ke satu pintu. Orang foto-foto, mau orang pre-wedding atau orang video klip atau orang penyewa gedung, pokoknya semua satu pintu lapor dari staf. Ini terpusat ya Pak? Iya, Langsung ke kepala. karena ini 3 lokasi satu kepala, seperti kayak Museum Segitu Marunda Selinci kan termasuk satu kepala museum kebaharian Jakarta. Seperti Onrus ada beberapa ada, pusatnya juga ke Museum Bahari ke kepala museum. Jadi utamakan di dalam ruang museum. Kan di sini ada staf-stafnya juga Pak. Ya. Staf sama pekerjaannya itu. Nah, buat merekrut mereka semua itu Bapak itu pertamanya itu melihat dari latar belakang pendidikannya atau di pas daftar itu nanti dia ada persyaratan khusus atau dia di kerja di kayak gitu. Staf Ya, di sini staf di sini tuh biasanya apa namanya, dia honor dulu kalau dulu. Nah, ada juga yang kalau sisi dulu paket sekolah paket. Kalau sekarang mungkin harus jenius dan harus pakai yang sarjana. Jadi apa namanya, nggak sembarangan juga. Apalagi orang-orang arkeolog lah, lebih pas di Museum Bahari karena perahu-perahu atau bukan kelautan. Nah, itu karena juga anak baru namanya ada Mbak siapa namanya Mbak Bahri yang sekarang di pendidikan juga, dia udah CPNS juga. Jadi semua itu lebih bagus ya perguruan tinggi lah, minimal S1. berarti Ya SMA juga bisa, tapi sudah yang lama baru CPNS baru tapi dia diklat lagi baru kan dia pelan-pelan kan. Iya, Ada 10 tahun juga ada, 15 tahun juga belum diterima karena mungkin dia di testing juga lulus enggaknya. Kalau nggak lulus ya mantek aja. Kalau lulus berarti kan sudah ada perkembangan. Oh dia lulus berarti kan kemarin penerimaan baru kan CPNS berarti kan di sini bagiannya komputer, laporan-laporan apa di kantornya, PU-nya. Jadi apa yang akan direkrut itu ada yang bagian rekrut tugas kerja atau rekrut tugas surat menyurat, bendahara, semuanya ada di dalam kolom tugas petak staf masing-masing. sekian wawancara kami dengan Bapak Maruli yang sudah menjelaskan seluruh seluk-beluk dan seluruh sejarah dari Museum Bahari ini beserta entah itu koleksinya atau macam-macam dari sejarah-sejarahnya juga. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak Maruli tadi bisa menambah wawasan kita semua tentang kebaharian di negeri kita ini. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.